Perpustakaan Hijau oleh Adelia Ekaskar Ayu. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai perpustakaan hijau, sebelumnya di sini saya membuat mind mappingnya untuk memperjelas bahasan mengenai konsep perpustakaan hijau. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama yaitu lingkungan alam yang menginspirasi, desain ruang fisik dan teknologi, koleksi dan sumber daya, program dan layanan perpustakaan, serta manajemen dan pengelolaan perpustakaan. Nah, dengan konsep tersebut, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca dan belajar, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pelestarian lingkungan yang menginspirasi dan mendidik pengunjung untuk hidup lebih berkelanjutan. Perpustakaan hijau juga memiliki tujuan dan manfaat. Meningkatkan kesadaran lingkungan, mengintegrasikan pembelajaran dengan basic alam itu merupakan tujuan perpustakaan hijau. Dan pengalaman belajar yang berbeda, kesadaran lingkungan, dan komunitas yang terlibat itu adalah poin-poin mengenai manfaat perpustakaan hijau. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan. Untuk mengetahui lebih lanjut, let's check it out. Yang pertama yaitu desain dan ruang fisik. Ruang terbuka hijau, arsitektur yang ramah lingkungan, ruang belajar outdoor, dan ventilasi alami yang memanfaatkan angin alami untuk mengurangi penggunaan pendingin udara atau biasa kita sebut dengan AC. Nah, untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana sih nanti bentuk perpustakaan hijau, berikut adalah beberapa gambarnya. 3 gambar tersebut adalah tampak depan dari perpustakaan hijau. Dan ini adalah gambar pintu masuk untuk menuju perpustakaan hijau. Koleksi dan sumber daya perpustakaan hijau. Buku dan materi pendidikan lingkungan, yaitu koleksi buku dan materi yang berfokus pada topik-topik lingkungan, keberlanjutan, botani, ekologi, dan ilmu alam lainnya, juga berfokus pada buku-buku tentang pendidikan dan menyajikan koleksi buku secara lengkap. Kemudian ada juga koleksi digital, yaitu akses ke e-book, jurnal elektronik, dan database online yang berkaitan dengan ilmu lingkungan dan teknologi hijau. Ini adalah ilustrasinya. Bagaimana? Sudah terbayangkan belum bagaimana sih perpustakaan hijau itu? Nah, di perpustakaan hijau ini teknologi merupakan hal yang penting karena sistem energi terbarukan dan perangkat teknologi ramah lingkungan itu juga mempengaruhi bentuk keaslian perpustakaan hijau. Nah, ini adalah ilustrasi panel surya yang akan ditempatkan di perpustakaan hijau. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai program dan layanan perpustakaan hijau. Yang pertama yaitu Lokakarya dan kelas lingkungan. Di situ menggunakan program edukasi tentang pertanian, perkotaan, daur ulang, konservasi energi, dan keterampilan hidup ramah lingkungan. Juga ada komunitas berkebun seperti proyek berkebun, komunitas di mana pengunjung dapat belajar berkebun dan menanam tanaman pangan. Kemudian ada juga acara alam terbuka, nanti di sana bisa membaca buku di taman, diskusi kelompok di luar ruangan, dan kegiatan alam lainnya. Nah, tidak hanya program dan layanan perpustakaan saja, tetapi pustakawan juga harus memiliki kode etiknya. Yang pertama yaitu profesionalisme dan pelayanan prima, kemudian ada kompetensi pengetahuan dan ramah bersahabat. Ini adalah ilustrasi mengenai kelas berkebun, acara alam, dan loket perpustakaan menuju ke perpustakaan tersebut. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai manajemen dan pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan limbah menggunakan sistem pengelolaan limbah yang efisien dengan fasilitas daur ulang dan kompos. Kemudian ada memperkerjakan staf yang berpengetahuan. Staf yang terlatih dalam ilmu lingkungan dan siap memberikan bantuan serta bimbingan tentang topik-topik keberlanjutan. Selanjutnya yaitu lingkungan alam yang menginspirasi. Dekorasi alam seperti penggunaan elemen dekoratif alami seperti batu, kayu, dan tanaman hias di dalam ruangan. Juga terdapat ruang santai hijau, area relaksasi dengan pemandangan taman yang bisa digunakan untuk meditasi atau membaca dengan santai. Nah, berikut adalah konsep sederhana saya mengenai perpustakaan hijau. Terima kasih yang sudah menonton. See you, goodbye.